Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan satu topik yang masih terkait dengan entrepreneurship, yaitu terkait dengan proses studi kelayakan rencana bisnis. Ya, ada beberapa macam cara yang biasa digunakan oleh para pengusaha atau pebisnis saat akan memulai merealisasikan ide bisnis mereka. Cara-cara yang mereka gunakan untuk melakukan pengujian kelayakan dari rencana bisnis yang akan mereka jalankan ya. Salah satu yang sering digunakan dan cukup sederhana adalah Porter's Five Forces Model. Biasanya disebut seperti itu adalah bicara mengenai 5 potensi tantangan yang akan ditemukan saat kita akan memulai bisnis. Ya, yang pertama tentu adalah rivalry among existing firms, yaitu persaingan atau tantangan yang akan muncul dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelumnya di dalam industri yang akan kita jalankan ini. Kita bisa melihat beberapa indikator dari konsep persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada ini adalah kita lihat apakah jumlah perusahaan tersebut banyak sekali ya yang terkait dalam bisnis yang sama ini, atau sebaliknya jumlahnya sedikit sekali. Nah, ini juga bisa menjadi indikator kita untuk melihat bahwa potensi bisnis yang akan kita jalankan ini cukup menarik. Kemudian, ukuran perusahaan yang sudah ada, perusahaan pesaing yang sudah ada ini apakah sama atau berbeda dengan yang rencana akan kita jalankan. Kemudian, jenis industri ini masih terus berkembang. Nah, indikator ini juga penting ya. Industri di bidang yang akan kita jalankan ini berkembang dengan sangat cepat di masyarakat. Itu juga menjadi salah satu indikator penting untuk kita lihat. Ya tentu kalau industri ini berkembang dengan cepat, ini adalah satu hal yang sangat menarik untuk kita. Kemudian masih ada potensi untuk masuk ke dalam industri ini dengan produk kita yang memiliki perbedaan dengan produk dari perusahaan sejenis yang sudah ada. Itu adalah indikator-indikator kalau kita bicara mengenai persaingan dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada di dalam industri ini. Kemudian yang kedua dari Fortress Five Forces ini, yang kedua adalah tantangan yang akan kita temui dari supplier. Supplier di dalam industri ini. Semakin banyak supplier, tentu kita akan semakin mudah mendapatkan bahan baku untuk pengembangan produk kita. Nah, ini adalah kesempatan juga. Kemudian, apakah produk yang akan kita kembangkan itu bisa mendapatkan supplier dari produk yang sejenis, substitute produk gitu ya? Apakah ada barang penggantinya? Semakin banyak alternatif sumber bahan baku yang kita bisa dapatkan, tentu itu juga menjadi kesempatan kita untuk membangun bisnis kita dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah semakin mudah kita memilih supplier, maka itu juga menjadi kesempatan besar untuk kita. Artinya begini, saat satu supplier tidak bisa menyediakan bahan baku yang kita perlukan, kita dengan mudah untuk berpindah ke supplier lain. Ini juga menjadi satu kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam industri tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau supplier yang kita perlukan itu adalah pihak-pihak yang sangat langka dan sulit untuk berpindah, atau memerlukan biaya cukup besar untuk berpindah ke supplier lain, maka itu menjadi tantangan cukup berat untuk industri kita. Kemudian bahan baku ini, harga bahan baku ya. Semakin harga bahan baku ini relatif lebih murah, tentu kita akan mendukung proses produksi di perusahaan kita. Semakin murah bahan baku ini untuk didapatkan, kita bisa lebih mendukung proses pengembangan bisnis kita. Yang ketiga dari Porter's Five Forces adalah tantangan dari pasar atau konsumen. Ya, biasanya disebut dengan bargaining power of buyers. Jadi buyers ini memiliki kekuatan sendiri untuk menentukan harga pasar biasanya. Nah, kita akan lihat beberapa indikatornya di sini adalah semakin mudah pembeli itu untuk berpindah ke supplier atau produsen lain, maka itu akan menjadi tantangan cukup berat untuk industri kita. Tetapi semakin dia sulit atau dia memerlukan biaya relatif besar untuk berpindah ke supplier atau produsen lain, maka itu menjadi kesempatan untuk kita bisa mengembangkan produk kita. Kemudian jumlah pasar atau ukuran pasar, jumlah calon konsumen atau pembeli itu relatif besar, maka itu menjadi kesempatan kita untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian variasi produk yang diperlukan oleh konsumen itu relatif banyak. Nah, ini menjadi kesempatan kita untuk bisa menghasilkan produk-produk yang diferensiasi seperti yang saya sampaikan di poin yang pertama tadi. Kemudian informasi yang tersedia untuk produk relatif terbatas, itu menjadi kesempatan kita untuk bisa ikut masuk ke dalam industri ini. Walaupun sekarang dengan teknologi yang ada, ya keterbukaan informasi semakin luas,
tetapi masih ada kesempatan jika produk kita ini adalah produk-produk yang termasuk langka dan memiliki tingkat ketersediaan informasi yang relatif rendah di pasar. Jadi kita memiliki potensi besar untuk bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Ya tentu dengan konsekuensi kita harus berusaha untuk menyediakan informasi yang cukup bagi konsumen untuk bisa menarik mereka ke produk kita. Kemudian barang yang kita jual itu adalah termasuk barang yang langka ketersediaannya di pasar atau masih belum banyak produsen yang menyediakan barang ini, maka itu menjadi satu kesempatan kita untuk bisa merebut hati dari para calon pembeli untuk produk baru kita. Yaitu tadi adalah bargaining power of buyers, bagaimana cara kita melihat indikator-indikator ini untuk kita mengukur kelayakan dari rencana bisnis kita. Yang keempat dari Porter's Five Forces adalah tantangan dari para pemain baru. Nah, di sini tentu kita melihat posisi kita sebagai pemain yang juga akan baru masuk, maka kita bisa melihat berapa banyak para pemain baru dari industri ini akan masuk ke dalam model industri yang sama dengan kita. Ini menjadi indikator yang penting adalah kalau kita bisa memproduksi barang dengan harga yang relatif lebih rendah biayanya dibandingkan perusahaan lain, maka itu menjadi kelebihan kita dibandingkan dengan perusahaan para pesaing, termasuk industri perusahaan yang akan masuk. Kemudian biaya untuk masuk ke dalam industri itu semakin rendah, maka itu akan menjadi satu kesempatan besar bagi para pemain baru untuk bisa masuk ke dalam industri tersebut. Salah satu indikator yang penting adalah biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke dalam industri itu tidak tergantung ukuran perusahaan. Karena begini, ada industri tertentu yang memerlukan pemodalan yang besar ya sehingga untuk bisa merebut pasar maka dia harus mengeluarkan biaya yang besar. Tetapi ada juga industri-industri tertentu yang sebenarnya tidak terlalu memerlukan permodalan besar untuk bisa masuk ke dalam pasar. Nah, industri yang dengan permodalan yang tidak tergantung ukuran perusahaan ini itu menjadi potensi besar untuk bisa kita masukin dengan lebih baik. Kemudian kesempatan lainnya adalah kalau kita memiliki produk di mana konsumen itu tidak terikat pada satu brand atau merek tertentu, itu juga menjadi kesempatan kita untuk bisa masuk dengan lebih baik. Dan yang kelima dari indikator kesempatan dan tantangan untuk pemain baru ini adalah bagaimana dukungan pemerintah. Biasanya pemerintah mensupport perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar. Ini adalah kesempatan di mana industri yang kita baru akan bangun ini bisa ikut masuk ke dalam pasar yang ada. Yaitu kalau kita bicara threat of new entrants to the industry ya. Sebagai bagian keempat dari Porter's Five Forces. Bagian kelima dari Porter Five Forces adalah tantangan dari produk atau layanan jasa yang sejenis. Ini menjadi indikator penting juga untuk kita lihat saat kita melakukan studi kelayakan pada ide bisnis kita. Jika produk atau barang sejenis atau layanan jasa sejenis yang akan kita masuki tersebut belum banyak yang memiliki kualitas yang bagus, ya maka itu menjadi kesempatan kita untuk bisa masuk ke dalam industri tersebut. Saat kita yakin produk kita atau layanan yang kita siapkan ini memiliki kualitas yang lebih baik, maka itu menjadi kesempatan kita yang besar untuk bisa masuk ke dalam industri tersebut. Itu yang pertama. Kemudian harga. Nah, ini tentu adalah salah satu indikator utama saat kita bicara ingin memasuki industri baru. Semakin rendah harga yang dapat kita sediakan ke pasar terkait dengan produk kita, maka itu menjadi satu daya tarik tertentu untuk konsumen. Ya, ini penting sehingga kita dalam proses memasuki pasar yang baru, maka produk kita harus memiliki relatif harga yang bisa bersaing dengan barang-barang sejenis atau layanan jasa sejenis yang sudah ada di pasar sebelumnya. Kemudian ini mirip dengan indikator yang di atas tadi, kita bicara proses untuk peralihan produk dari konsumen kepada produk yang lain. Semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk konsumen beralih ke produk yang lain, maka itu menjadi satu kesempatan kita untuk bisa mempertahankan produk kita di dalam pasar. Ya, karena konsumen akan berpikir dua kali saat dia menghitung untuk berpindah ke produk yang lain, tetapi harganya lebih tinggi atau prosesnya lebih rumit dan waktu mungkin juga termasuk di dalam perhitungan mereka akan menjadi lebih rumit sehingga mereka akan sulit untuk berpindah ke produk yang lain. Jadi dengan five forces dari Porters ini kita bisa melakukan studi kelayakan pada rencana bisnis yang akan kita kembangkan. Ada contoh di sini yang bisa saya berikan, proses matriks ya
untuk melakukan five forces ya, Porters ini. Kita bisa lihat contoh sederhana di mana proses tabulasi terhadap five forces matrix ini kita bisa lakukan dari 5 bagian Porters five forces ini. Kita berikan contoh dengan membuat 2 kolom ya, 2 kolom, yaitu yang pertama importance ya, tingkat urgensi atau pentingnya indikator ini di dalam industri kita. Industri akan kita kembangkan maksud saya ya. Jika salah satu indikator ini penting, maka kita bisa beri poin 5 misalnya. Misalnya rivalry among companies ya. Persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah ada. Itu kalau menurut kita penting untuk kita jadikan indikator penilaian terhadap rencana bisnis kita, maka kita beri nilai 5. Nah, kemudian kolom yang berikutnya adalah tantangan dari indikator perusahaan kita atau ke posisi calon perusahaan kita ke dalam industri ini ya. Misalnya terkait dengan persaingan untuk bisa masuk ke dalam industri yang ada ya, kita berikan poin 1 sampai 5 ya, untuk peluang atau tantangan yang kita bisa ikuti di dalam indikator yang pertama ini. Kalau kita lihat perusahaan kita memiliki potensinya masih rendah, mungkin kita beri poin 2 gitu ya. Di kolom yang terakhir adalah kolom hasil perkalian antara tingkat urgensi indikator ini dengan tingkat potensi tantangan atau kesempatan yang kita miliki untuk perusahaan kita. Menjadi 10 ya. Menjadi 10 di situ. 5 kali 2 10. Kemudian dengan 4 bagian lainnya dari Porter's Five Forces kita buat tabulasinya dengan contoh yang ada ini. Contohnya seperti ini. Ya, untuk bargaining power of supplier, bargaining power of buyers, trade of new entrants, dan trade of substitute product, maka didapatkan poinnya 38 misalnya. Semakin kecil poin yang didapat dari five forces matrix ini menunjukkan semakin industri itu menarik untuk kita masuki, dan semakin besar kemungkinan kita untuk bisa sukses di dalam industri yang kita rencanakan tersebut. Ya, itu kurang lebih contoh ya bagaimana five forces ini diterapkan dalam proses studi kelayakan rencana ataupun ide bisnis kita. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisnis Anda bisa sukses berkembang ke depannya. Terima kasih.